Selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa berada di tempat ini bersama dengan Anda semua dan saya tahu Anda adalah jemaat yang sangat diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sebelum saudara duduk kembali, boleh nggak kasih senyum kepada orang di sekitar saudara, tunjukkan kepada mereka bahwa orang yang paling keren dan orang yang paling ramah, kalau hari Minggu di Semarang mereka kumpul di gereja ini. Yang percaya katakan yes. Boleh kasih tepuk tangan buat kanan kiri saudara semua, silakan duduk kembali. Wow. Bapak Ibu yang Tuhan, selamat pagi. Saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Thank you Bu Tina for the relationship and thank you for the opportunity, trust juga untuk bisa membagikan pesan firman Tuhan. Dan saya berdoa kehadiran saya di tempat ini boleh jadi berkat buat Anda semua. Saya berasal dari kota Surabaya, jadi jangan kaget kalau Anda akan mendengarkan Surabaya-Surabayaan sedikit saudara-saudara. Dan saya berharap saudara-saudara bisa mengerti bersama-sama. Saya sudah menikah, saya punya 2 orang anak. Anak saya yang pertama usia 20 tahun, yang kedua usia 18 tahun. Bapak Ibu sekalian Tuhan, Tuhan menitipkan baik gereja lokal Alpha Omega Church dan juga Sound of Praise untuk boleh jadi berkat untuk banyak kehidupan lewat lagu pujian dan lewat gereja lokal ini. Saya tahu saudara di bulan ini saudara sedang membahas tentang sebuah tema judulnya adalah Kingdom of Holiness. Saya berdoa apa yang saya bahas ini boleh jadi berkat buat kita semua. Bapak Ibu sekalian Tuhan, hari ini saya mau membawa sebuah pesan firman Tuhan yang judulnya adalah When Sinners Are Not Useless. Ketika orang berdosa itu bukannya tidak berguna. Boleh enggak baca dalam bahasa Inggris sama-sama dengan saya yuk. Mari 1, 2, 3. When sinners are not useless. Saudara ini guys Tuhan, seringkali yang terjadi di dunia ini, dalam hidup ini adalah gini saudara. Kalau kita membuat satu kesalahan kita itu dianggap menenggelamkan semua potensial kita, bahkan masa depan kita. Bukankah itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Kalau saudara bikin kesalahan di bisnis, kalau saudara bikin kesalahan di keluarga, kalau saudara bikin satu kesalahan di sekolah ataupun dimanapun, saudara satu kesalahan itu bisa tahu-tahu seperti seolah-olah nempel di jidat saudara dan tidak pernah lepas dari jidat saudara. Bapak Ibu sekalian Tuhan, dan itu selalu ada. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun, 30 tahun, orang itu masih bicarain hal yang sama. Yaitu apa? Kelemahan saudara yang kemarin. Dan ini seringkali terjadi, Bapak Ibu sekalian Tuhan, dimanapun, di keluarga, di pekerjaan, di sekolah, di komunitas. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan seolah-olah itu nempel di dahi kita selama-lamanya. Bahkan, semua mata boleh saya, kalau boleh jujur, di gereja pun juga seperti itu. Betul nggak? You know? Kalau kita pernah punya masalah di pekerjaan kita pernah bikin kesalahan di di sekolah kita, bikin kesalahan di keluarga kita. Itu kesalahan itu nempel, nggak pernah habis-habisnya. Bapak Ibu sekalian Tuhan, menarik sekali kalau ini yang dilakukan oleh manusia. Kalau Anda mungkin pernah mencuri, kalau Anda mungkin pernah korup, kalau Anda pernah mungkin nipu orang, kalau Anda bahkan ini yang sekolah. Kalau saudara pernah nggak naik kelas, itu sampai 20 tahun, 30 tahun berikutnya orang masih ingat, oh itu anak dulu yang nggak naik kelas. Bapak Ibu sekalian Tuhan, Anda bisa bayangkan, ini adalah hal yang sangat manusiawi banget. Yang manusia lakukan, ketika ada satu orang punya kesalahan itu nempel di jidat orang tersebut selama puluhan tahun. Bapak Ibu sekalian Tuhan, menariknya adalah gini, itu kalau manusia. Tapi Tuhan itu tidak seperti itu. Yang percaya katakan yes. Yang menarik adalah gini. Tuhan, firman Tuhan berkata dalam kitab Mazmur. Dikatakan, for his anger lasts only for a moment. But his favor lasts forever. Kemarahannya itu hanya untuk sementara waktu. Tapi anugerahnya itu untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Kebalik ya dari apa yang manusia lakukan ya. Kalau manusia kebenciannya, kedengkiannya, ketidaksukaannya, bisa puluhan tahun. Satu kali salah, diingatnya bisa berdekade-dekade. Bukan cuma bertahun-tahun, puluhan tahun. Tapi ini Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan itu ternyata beda.
Kemarahannya hanya untuk suatu saat, tapi favornya itu untuk selama-lamanya. Dan kita harus aware dan sangat berhati-hati. Karena gini, yang pertama adalah gini, saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama ya. Yang pertama adalah gini, Tuhan memilih, melupakan dan membuang kesalahan kita sejauh timur dari barat. Yang setuju katakan yes. Boleh gak baca ini sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tuhan memilih, melupakan dan membuang kesalahan kita sejauh timur dari barat. Lagi lebih keras lagi. 1, 2, 3. Tuhan memilih, melupakan dan membuang kesalahan kita sejauh timur dari barat. Saudara perlu tahu, Tuhan pilih. Ucapkan sama-sama, Tuhan pilih. 1, 2, 3. Bukan berarti Tuhan lupaan. Bukan. Karena Tuhan itu ingatannya panjang. Saudara tahu, Tuhan tidak akan pernah lupa akan janjinya. Yang percaya katakan yes. Tuhan tuh gak pernah lupa akan hukumnya. Atau sejarah umatnya. Ingatannya tuh sempurna. Ingatannya tuh kekal. Yang percaya katakan yes. Saudara masih ingat gak ya? Kita ini hidup di zaman dulu flash drive. Atau USB drive itu dulu barang segini itu gak ada yang ngomong giga. Dulu masih zamannya megabyte. Masih ingat saudara-saudara? Lalu makin bertumbuh. Sekarang hard disk itu bukan cuma lagi ngomong megabyte. Dari 4 megabyte, 8 megabyte, 16. Lalu kemudian bertumbuh sampai jadi ratusan. Sekarang jadi gigabyte. Bapak Ibu saudara, dari zaman bahula, Tuhan itu ingatannya jauh lebih panjang daripada teknologi kita. Yang setuju katakan yes. Oleh karena itu, Tuhan gak pernah lupa janjinya. Tuhan gak pernah lupa hukumnya. Tuhan gak pernah lupa sejarah umatnya. Ingatannya itu sempurna. Karena apa? Dia adalah Tuhan yang sempurna. Tapi tahukah saudara, dia memilih dengan sengaja untuk melupakan kesalahan saudara. Dia memilih dengan sengaja untuk melupakan kesalahan kita. Tapi kita ini dibalik sama iblis. Kita nggak ikut DNA-nya Tuhan, melupakan kesalahan orang lain. Tapi kita itu ditipu sama iblis. Membuat kalau ada orang salah, kesalahannya kita ingat sampai bisa puluhan tahun. Benar nggak saudara? Padahal Tuhan memilih melupakan kesalahan dan kelemahan kita. Nah Bapak Ibu saudara, oleh karena itu, ini Tuhan memilih melupakan dosa. Bahkan ini adalah apa? Tindakan pengampunan rasional. Bukan kehilangan memori, bukan. Tapi Tuhan pilih dengan sengaja. Oleh karena itu Yesaya 43 ayat 25. Ibrani 8 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, tidak mengingat dosa kita lagi. Tidak mengingat dosa kita lagi. Bukan berarti karena dia lupaan, no. Because he chose to do that. Dia pilih untuk lakukan itu. Nah Bapak Ibu saudara perlu tahu ya, bahwa di perjanjian lama, dosa itu diingat setiap tahun di perjanjian lama. Melalui ritual korban. Dosa itu terus diingat setiap tahun. Terutama pada satu hari raya. Nama hari raya tersebut adalah ini. Hari raya pendamaian. Dalam bahasa lainnya dikatakan ini. Yom Kippur. Yom Kippur. Yom Kippur itu dilakukan tuh ini loh. Ingat lagi dosamu, lalu kemudian didamaikan lagi. Ingat lagi dosamu, didamaikan lagi. Tapi padahal saudara tahu, di mana korban diingatkan sebagai tanda bahwa penebusan dosa yang sempurna itu belum terjadi. Tapi dalam Ibrani 8 ayat yang ke-12, saya kepingin saudara baca ayat ini bersama-sama. Ibrani 8 ayat yang ke-12 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kita baca dari layar ini sama-sama ya. Yang keras dari di seluruh ruangan ini, depan sampai belakang, kanan sampai kiri. 1, 2, 3. Dengan belas kasihan yang besar, aku akan mengampuni semua dosa kalian dan tidak lagi mengingat setiap perbuatan kalian yang melanggar hukumku. Coba saudara bisa bayangkan, di dalam hari raya Yom Kippur, itu orang harus diingatkan lagi, dosamu apa? Pendamaianmu apa? Dia harus diingatkan lagi, dosamu apa? Pendamaianmu apa? Tapi menariknya, di dalam Ibrani 8 ayat yang ke-12, ayat itu berkata, dengan belas kasihan yang besar, Tuhan berkata, aku akan mengampuni semua dosa kalian dan tidak mengingat setiap perbuatan kalian yang melanggar hukumku. Bukan karena Tuhan lupaan,
tapi dia memilih untuk tidak mengingat dosa saudara dan saya. Jadi kalau kita pernah dibuat iblis ingat-ingat dosa kita lagi, saudara perlu berkata kepada diri saudara, hei, itu tipu muslihat iblis. Dibuat sama iblis merasa bersalah dan rendah diri lagi, Anda harus berkata kepada diri saudara, itu tipu muslihat iblis. Sedangkan aku adalah orang yang diampuni oleh Tuhan. Dan Tuhan memilih, membuang dan melupakan kesalahanku. Yang percaya katakan amin. Saudara, siapapun bisa terjadi kepada diri kita. Kalau saudara pun diajak oleh Tuhan, kalau saudara diajak oleh iblis untuk ngingat-ngingat kesalahan dan dosa orang lain, Anda perlu berkata, Tuhan loh milih melupakan dosanya, ngapain gua mesti ingat-ingat dosanya dia. Yang percaya katakan yes. Kalau Tuhan memilih melupakan, ngapain aku harus bicarain dan ingat-ingat kesalahan orang lain terus. Bapak Ibu sekalian, karena gini, Tuhan sudah mengampuni dan melupakan dosaku. Ada hal baru yang Tuhan mau mulai kerjakan di hidup kita. Boleh gak ucapkan ini sama-sama ya? 1, 2, 3. Tuhan sudah mengampuni dan melupakan dosaku. Ada hal baru yang Tuhan mau mulai kerjakan di hidup kita. Nah oleh karena itu yang kedua adalah gini, kita perlu lihat bersama-sama begini. Tuhan membuat setiap kita berharga dan berguna bahkan dengan kelemahan-kelemahan kita. Boleh ucapkan ini yuk sama-sama 1, 2, 3. Tuhan membuat setiap kita apa saudara? Berharga dan berguna bahkan dengan kelemahan-kelemahan kita. Saudara, di Alkitab ada kisah tentang seseorang namanya adalah Onesimus. Boleh ucapkan sama-sama, namanya adalah siapa saudara? Onesimus ini bukan kisah yang sangat terkenal. Onesimus ini adalah kisah yang jarang dibahas di Alkitab. Nah menarik sekali, siapa sih Onesimus? Onesimus ini awalnya adalah seorang budak pelarian. Saudara. Budak pelarian, kenapa? Ternyata kisah Onesimus ini ditulis dalam kitab Filemon. Ucapkan sama-sama, kitab apa saudara namanya? Filemon. Nah ternyata Onesimus ini dulu adalah pegawainya Filemon. Bisa ikuti ya? Dia ini adalah pegawainya Filemon. Nah waktu dia kerja ikut sama Filemon, perhatikan ini baik-baik. Dia ini nyuri duit, nyuri barang berharga di situ. Dan kemudian akhirnya dia ini jadi orang yang melarikan diri. Nah Bapak Ibu sekalian, waktu dia melarikan diri, ini yang menarik. Kejadian itu terjadi di Kolose, waktu dia ikut sama Filemon. Tapi waktu dia melarikan diri ke kota Roma. Kota yang besar, di mana dia pikir dia bisa bersembunyi, gak ada orang yang tahu tentang dia. Dia pindah kota, saudara nangkap apa yang saya bicara ya? Tapi ini yang keren. Siapapun saudara dengan kelemahan apapun, ketika saudara mencoba saudara lari dari banyak masyarakat supaya orang gak kenal saudara. Tahukah saudara bahwa gini, Tuhan itu adalah Tuhan yang ada di mana-mana. Yang percaya katakan yes. Sejauh mana saudara bisa lari, Tuhan bisa menemukan saudara. Dan ini yang kerennya Tuhan, Dia bukan menemukan saudara untuk menghukum saudara, tapi Dia menemukan saudara untuk mencintai saudara kembali. Oh boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Dan ini yang dilakukan oleh Onesimus. Dia lagi lari ke Roma. Dia pikir dia sembunyi, gak akan ada orang yang tahu. Tapi tahukah saudara, waktu saudara pikir gak ada orang yang tahu, Tuhan itu tahu. Dan ini yang keren. Tuhan buat dia ketemu sama orang yang namanya adalah Paulus. Dan waktu Paulus di penjara, Paulus ketemu sama Onesimus. Dan kemudian Paulus bisa ngobrol sama Onesimus dan membuat Onesimus ini bertobat. Dan saudara perhatikan saya, orang pelarian, orang yang mencuri, dulu orang yang adalah budaknya Filemon, waktu dia bertobat ngalamin Tuhan lewat kehidupan Paulus, tahu-tahu gini saudara, di dalam kitab Filemon pasal yang pertama, di situ dituliskan dari ayat 8 sampai ayat 20. Saya tahu ini bukan ayat favorit yang suka dibaca oleh pendeta-pendeta. Tapi ini adalah cerita di mana Paulus nulis khusus tentang Onesimus. Dari ayat 8 sampai ayat 20 tentang Onesimus ini. Saudara mau lihat apa tulisan Paulus? Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Filemon 1 ayat yang ke-8 sampai yang ke-20 dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Mari. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, sebagai seorang saudara yang seiman, saya bisa saja memerintahkan saudara untuk melakukan apa yang harus saudara lakukan.
Tetapi karena saya mengasihi saudara, saya hanya meminta saja. Saya ini seorang tua dan sekarang sedang ditahan di dalam penjara karena Kristus Yesus. Saya, Paulus, mengajukan suatu permintaan kepadamu mengenai siapa saudara? Onesimus. Dan kemudian dia sebut siapa Onesimus ini? Anak saya di dalam Kristus. Lebih lanjut lagi. Sebab di dalam penjara ini saya sudah menjadi bapak rohaninya. Terus saudara ini perhatikan kata-katanya. Dahulu dia tidak berguna untukmu, tetapi sekarang ia berguna bukan saja untukmu, tetapi untuk saya juga. Sekarang orang yang berbaik dari Allah. Tetapi saya tidak mau melakukan apa-apa kalau saudara belum memberi persetujuan. Saya lebih suka kalau saudara melakukannya dengan kerelaan hati sendiri. Saya tidak mau memaksamu. Mungkin Onesimus berpisah dari saudara untuk sementara waktu, supaya saudara bisa mendapat dia kembali untuk selama-lamanya. Sekarang ia bukan hanya seorang hamba untuk saudara, ia lebih dari itu. Ia adalah sesama orang Kristen yang tercinta. Ia berguna sekali untuk saya, apalagi untukmu. Saudara bisa bayangkan Paulus belain nulis seperti ini. Lebih lanjut lagi dia berkata, tentu ia berguna sekali baik sebagai hamba maupun sebagai seorang saudara di dalam Tuhan. Oleh sebab itu karena saudara menganggap saya sebagai teman sesama Kristen. Ini yang Paulus katakan. Terimalah kembali Onesimus sama seperti saudara menerima saya. Kalau ia bersalah atau berhutang kepadamu, biarlah saya yang menanggung semuanya itu. Nah, baiklah saya menulisnya sendiri di sini. Saya Paulus akan melunasi semuanya. Keren gak sih saudara? Tentu tidak perlu saya ingatkan bahwa saudara sendiri mempunyai hutang kepada saya, yaitu kehidupanmu yang baru sebagai orang Kristen. Sebab itu demi Tuhan, cobalah tolong saya, gembirakan hati saya sebagai saudara di dalam Kristus. Saudara bisa lihat, khusus ayat 8 sampai ayat yang ke-20, Paulus memasukkan catatan ini di suratannya Filemon. Dan kemudian Filemon merasa gini, gila. Paulus itu sampai belain nulis ini. Dan dalam catatan Filemon dia masukkan tulisan Paulus ini. Saudara tahu kenapa? Karena momen ini adalah momen yang sangat penting. Tapi pendeta jarang khotbah soal ini. Bagaimana orang yang berdosa itu seringkali dianggap useless sama orang. Tapi tahukah saudara, kita semua punya kelemahan. Yang mungkin partner saudara tahu dalam bisnis. Yang mungkin pasangan saudara tahu. Yang mungkin anak-anak saudara atau orang tuamu. Atau teman dalam pelayananmu tahu. Yang itu nempel selamanya di jidat saudara buat mereka. Tapi izinkan firman Tuhan ini berkata, kalau Tuhan sudah memilih melupakan, ini yang menarik. Tuhan membuat setiap kita berharga dan berguna bahkan dengan kelemahan-kelemahan kita. Yang percaya katakan yes. Oh, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Jadi Onesimus yang dulunya ini gak berguna, pencuri, buron, gak berharga buat tuannya. Tuhan bisa pakai kita. Tuhan bisa pakai dia. Paulus bahkan kasih catatan. Filemon, bos lamanya yang dicuri sama dia. Terimaan lagi orang ini. Ini bahasa Jawanya saudara. Terima lagi orang tersebut. Dan kemudian bahkan Paulus berkata, bukan sebagai budak, tapi sebagai saudara. Bukan sebagai budak lagi, tapi sebagai seorang saudara. Saudara tahukah saudara bahwa ini yang Tuhan lakukan. Waktu Anda dan saya, kita punya kelemahan, kita punya keburukan, kita punya dosa. Tuhan memilih untuk melupakan dosa kita. Bahkan dia memilih untuk membuat Anda dan saya berguna. Kita gak kembali lagi sebagai budak, tapi kita kembali sebagai saudara. Bapak Ibu, menurut saya ini kisah yang keren banget nih menurut saya. Dan bahkan ini, Paulus berkata, dulu dia gak berguna buat kamu. Tapi dia sungguh-sungguh berguna sekarang. Bahkan Onesimus di kisah kehidupannya, dia jadi orang yang setia. Akhirnya gini, saudara dengarkan ini. Dia jadi orang yang setia disebut sama Paulus. Membawakan surat-suratnya Paulus kepada jemaat di Kolose. Dan di zaman itu bukanlah hal yang mudah. Karena bahaya banget. Orang ini bisa mati. Lalu banyak sejarawan menyebut Onesimus. Dia ini jadi siapa saudara? Perhatikan.
Dia jadi uskup di Efesus. Dia sempat menggantikan posisi Timotius dan Ignatius. Sempat menguji ini Onesimus sebagai pria yang memiliki kasih yang luar biasa dan seorang pelayan Tuhan yang hebat. Beberapa pakar Alkitab seperti John Knox berkata, Onesimus adalah tokoh kunci di balik pengumpulan surat-surat Paulus untuk dijadikan Alkitab di perjanjian barunya saudara dan saya. Saudara, orang yang dulunya maling, orang dulunya yang pencuri, tahu-tahu Tuhan bisa ubahkan, dibuat berguna buat Tuhan dan buat sesama. Dan ini yang terjadi. Dia jadi orang yang berani bawa suratnya Paulus kemanapun. Dia jadi orang yang berani untuk ikut mengumpulkan catatannya Paulus supaya jadi Alkitab saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara dikasih Tuhan. Arti nama Onesimus itu artinya adalah ini saudara. Berguna. Ucapkan sama-sama. Arti namanya adalah apa saudara? Berguna. Dulu pencuri, sekarang jadi orang yang berguna. Hari ini firman Tuhan mau berkata kepada saudara semua. Siapapun saudara, dengan apapun kelemahan saudara. Orang lain mungkin tahu, orang lain mungkin enggak tahu. Tapi firman Tuhan ingin berkata kepada saudara dan saya, hidupmu berguna dan berharga buat kerajaan sorga dan sesama. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara, kita perlu tahu, hidup kita berharga dan berguna bagi Allah dan sesama. Boleh baca tulisan ini bersama-sama, 1, 2, 3. Hidup kita berharga dan berguna bagi Allah dan sesama. Lebih keras lagi dong, 1, 2, 3. Hidup kita berharga dan berguna bagi Allah dan sesama. Lebih keras lagi, 1, 2, 3. Hidup kita berharga dan berguna bagi Allah dan sesama. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara Tuhan, saya enggak berhenti melihat ada begitu banyak kehidupan orang-orang yang dari sampah, yang dari diketawain orang, yang dari direndahkan orang, baik di kota besar, baik di desa, baik orang muda, orang tua. Saya punya banyak teman-teman pendosa karena gereja kita adalah church for the sinners, gereja untuk orang berdosa. Bukan hanya orang-orang muda pendosa, termasuk orang-orang yang udah gede, udah dewasa, udah establish kerjaannya, tapi dosanya luar biasa. Bapak, Ibu, saudara, dan saya bisa melihat Tuhan itu mengubahkan mereka. Suatu ketika saya kenal seorang pebisnis yang company-nya cukup terkenal, baik di Surabaya, di Bali, dan di Jakarta. Lalu kemudian waktu dia merintis bisnis ini, dia punya pergumulan dalam keluarga yang dia gak bisa terima kenyataannya. Kemudian di momen itu dia on drugs terus. Sampai dia dewasa, Tuhan izinkan perusahaannya naik namanya terus. Tapi kemudian dia gila terus on drugs. Suatu ketika, tahu-tahu dia berubah. Dia berubah jadi orang yang on fire banget buat Tuhan. Bapak, Ibu, saya sampai bingung, orang ini kok bisa gini ya? Dikit-dikit selalu merayani di retreat ini, retreat itu, retreat. Saya bilang, kok bisa? Dia bilang, Pak, dulu saya ini kacau hidup saya. Tapi Tuhan tangkap saya lewat retreat seperti ini. Oleh karena itu saya kepingin banyak orang boleh ngalamin Tuhan lewat retreat seperti ini. Dan sampai hari ini dia mendedikasikan hidupnya supaya banyak orang boleh pindah dari neraka kepada sorga. Karena ketemu satu nama, yaitu nama Yesus saja. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Saudara, this kingdom of holiness, inilah kerajaan holiness, kekudusan. Bukan kita yang menguduskan diri kita, tapi kita dikuduskan oleh Tuhan. Dan kita membuat orang lain boleh ngalamin Tuhan, sehingga mereka dikuduskan oleh Tuhan juga. Yang percaya katakan yes. Yang ketiga, yang menarik adalah gini saudara. Tuhan dapat lakukan kemenangan di luar nalar lewat orang-orang yang diremehkan. Boleh ucapkan ini yuk sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan dapat melakukan kemenangan yang di luar nalar lewat orang-orang yang diremehkan. Saudara, ada lagi di Alkitab seorang muda yang namanya enggak disebut. Namanya enggak disebut. Tadi namanya disebut ya, Onesimus. Tapi kalau ini, dia adalah seorang muda yang namanya enggak disebut. Orang ini juga bukan seorang pemimpin, bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Tapi dengarkan, dia hanya disebut sebagai ini saudara. Pembawa senjata. Boleh ucapkan sama-sama, disebut sebagai apa saudara? Pembawa senjata. Saudara kalau enggak ngerti pembawa senjata itu apa?
Ini mungkin kalau dalam bahasa kerennya 2026-nya, mungkin bahasanya adalah gini, ini adalah personal assistant. Saudara nangkap? Ini adalah PA-nya. Atau bagian apa? Ini adalah personal asistennya siapa? Dia adalah pembawa senjatanya Yonatan, anaknya Saul, yang jadi raja waktu itu. Bapak Ibu saudara, jadi Saul tuh waktu itu raja, Yonatan ini adalah anaknya, dan orang ini itu cuman pembawa senjatanya Yonatan. Orang yang very simple, namanya aja nggak dimention, posisinya bukan seorang pemimpin, tapi ini yang menarik saudara. Orang yang namanya nggak jelas, statusnya nggak tinggi, tidak punya pasukan, nggak punya follower, istilahnya kalau Instagramnya dia mungkin followernya nggak sampai ribuan, nggak sampai puluhan ribu, nggak sampai ratusan ribu, nggak jutaan. Dia sendiri nggak punya tim, tapi Tuhan bisa pakai Yonatan dan pembawa senjatanya ini untuk naik ke sebuah tebing yang susah, mengalahkan pasukan Filistin dan bikin orang panik sampai satu bangsa bisa kalah. Anda bisa bayangkan ya? Ceritanya di mana? 1 Samuel pasal yang ke-14. Di ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Suatu ketika di situ dikatakan pada suatu hari Yonatan berkata kepada pembawa senjatanya. Saudara perhatikan. Mari kita pergi menyeberang untuk mendekati pos pasukan pengawal Filistin di sana. Tetapi, baca bagian berikutnya sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi Yonatan tidak memberitahu bapaknya tentang apa yang dia lakukan. Padahal di momen itu papanya pasukannya banyak. Nah, lalu kemudian dia berkata kepada pembawa pasukannya ini, ayo kita gerak bersama-sama. Ayat yang keempat, Yonatan berusaha mencapai pos pasukan pengawal Filistin. Untuk itu dia harus mendaki perlintasan sempit yang berada di antara dua tebing yang curam. Perhatikan ini, tebing di sisi utara dekat dengan Mikmas, namanya adalah apa saudara? Boses. Ucapkan sama-sama, namanya adalah apa? Boses. Sedangkan di sisi selatan dekat dengan Geba, namanya adalah apa saudara? Sene. Jadi ada dua tebing namanya adalah Boses dan Sene. Boleh ucapkan sama-sama, namanya adalah apa saudara? Boses dan Sene. Lebih keras lagi, namanya adalah apa saudara? Boses dan Sene. Lalu Yonatan berkata kepada pembawa senjatanya, mari kita dekati para penyembah berhala ini. Barangkali Tuhan akan menolong kita. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi Tuhan dari menyelamatkan. Baik jumlah pasukan kita banyak maupun hanya sedikit. Lalu pembawa senjatanya berkata, saya suka kata-kata ini. Saya berharap saudara nangkap kata-kata ini. Baca kata-kata berikutnya itu sama-sama. Lakukanlah sesuai keinginan Tuhan. Saya siap mendukung. Ulang sekali lagi, 1, 2, 3. Lakukanlah sesuai keinginan Tuhan. Saya siap mendukung. Lebih keras lagi, lakukanlah sesuai keinginan Tuhan. Saya siap mendukung. Yonatan berkata, baiklah, marilah kita mendekati pasukan Filistin untuk memperlihatkan diri kepada mereka. Ayat 9. Jika mereka berkata kepada kita, tunggu di sana sampai kami datang kepadamu, maka kita akan tetap tinggal di tempat itu dan tidak akan naik untuk mendatangi mereka. Tetapi jika mereka berkata, datanglah ke sini dan lawanlah kami, maka kita akan naik untuk menyerang mereka. Itu artinya Tuhan sudah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya buat kita. Lalu Yonatan dan pembawa senjatanya memperlihatkan diri kepada pos pasukan Filistin itu. Ada dari mereka yang mengejek, lihat ada beberapa penakut Israel yang keluar dari tempat persembunyian mereka. Kemudian mereka berteriak kepada Yonatan dan pembawa senjatanya itu, kalian naiklah ke sini agar kami bisa memberi pelajaran. Kemudian Yonatan berkata kepada pembawa senjatanya, ikutlah naik ke belakang saya, karena Tuhan sudah menyerahkan mereka ke tangan Israel. Saudara perhatikan ayat yang ke-13, baca ini baik-baik. Untuk mendaki tebing mereka berdua harus merangkak dengan apa saudara? Dengan kaki dan tangan. Yonatan di depan dan pembawa senjatanya mengikuti di belakangnya. Yonatan langsung menyerang tentara-tentara yang ada di pos itu dengan pedangnya. Pembawa senjatanya ikut di belakangnya dan membunuh musuh-musuh yang sudah dilukai Yonatan. Sekitar 20 orang terbunuh di tempat yang luasnya tidak sampai 1/4 hektar. Serangan itu memulai kekalahan orang Filistin. Ayat berikutnya. Saat itu kepanikan menimpa berapa banyak saudara? Seluruh pasukan Filistin.
baik yang ada di perkemahan dan yang sudah mengambil tempat di medan pertempuran, di pos-pos maupun kelompok yang sedang menjara. Lalu Allah membuat bumi bergetar sehingga ketakutan mereka bertambah besar. Saudara perhatikan, yang gerak berapa orang saudara? Saya mau tanya sama saudara, yang gerak berapa orang? Yang gerak berapa orang? 2 orang. Dari Yonatan dan 1 orang yang berani berkata, apapun yang ada dalam pikiranmu lakukan. Aku akan support kamu. Cuman dari 2 orang. Kalau Yonatan cuman punya ide sendiri, gak ada pembawa senjata yang sepakat sama dia, gak bisa ini terjadi. Tapi karena ada orang yang gak terkenal, pembawa senjata namanya gak disebut. Posisinya bukan hebat. Tapi orang ini mau bersepakat, mau satu visi. Kemenangan bisa besar, bisa terjadi lewat Anda semua yang kelihatannya biasa-biasa. Anda mungkin bukan orang yang terkenal. Instagram follower saudara mungkin gak banyak. Anda mungkin gak punya tim yang hebat. Tapi orang berdosa seperti saya dan seperti saudara bisa dipakai Tuhan untuk melakukan perkara besarnya Tuhan. Yang percaya katakan yes. Oh, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Ada 2 tebing di situ yang dikatakan Boses dan Sene. Boses itu punya arti gini saudara, licin. Katakan sama-sama, artinya adalah apa saudara? Licin. Bahkan licinnya itu sampai bersinar. Artinya gini saudara, bukit ini melambangkan rintangan yang sulit dipijak. Atau situasi yang seperti saudara berdiri aja gak bisa, terlalu licin. Kalau saudara pernah melewati momen dalam kehidupan saudara yang terlalu licin, saudara gak bisa pegang, saudara gak bisa berdiri. Ini yang sedang dihadapi oleh Yonatan dan pembawa senjatanya, Boses. Dan saudara perlu tahu, untuk mencapai kemenangan terkadang kita harus melewati fase di mana terkadang terasa sangat goyah dan sangat gak pasti. Boses. Saudara tahu Sene artinya adalah apa? Semak duri. Ucapkan sama-sama. Artinya adalah apa saudara? Semak duri. Sene melambangkan penderitaan, rasa sakit dan hambatan yang melukai kita. Mendaki bukit yang penuh duri tentunya menyakitkan dan membutuhkan pengorbanan fisik yang sangat besar. Saya pernah diajak sama teman-teman komsel dan teman-teman gereja untuk hiking bersama. Saya dan istri itu, apalagi istri saya bukanlah orang yang suka kegiatan outdoor. Saya suka sekali lihat gunung, saya suka sekali lihat pantai, istri saya gak suka. Jadi kalau kita pergi liburan, saya menikmati, wih keren ya saya, jawaban istri saya, biasa aja. Hah? Terus yang keren apa saya? Yang keren adalah kalau pergi ke kota-kota yang gedungnya tinggi-tinggi, mallnya bagus-bagus. Saya gini, ngapain di sini ya saya? Dia bilang lu keren ya? Enggak. Bapak Ibu saudara, Anda tahu apa yang saya bicarain? Tapi kalau saya lihat gunung, saya lihat pantai, itu kayak ciptaan Tuhan itu begitu indah. Ada nak apa yang saya bicarain? Nah suatu ketika kita diajak naik hiking, istri saya itu udah gak kepingin. Tapi just because of the relationship with people, kita naik. Saudara, hiking itu udah panas. Apalagi di Indonesia kan, summer, winter, panas podo wae. Sudah panas, keringetan, bau keringet orang di depan kita itu parfumnya luar biasa. Karena parfum ciptaan Tuhan yang sudah difilter oleh tubuhnya. Bekas makan babi, bekas makan telur, itu bisa keluar dari aroma badannya. Sudah panas-panas kita mendaki, saudara tahu apa yang terjadi? Ada momen-momen di mana ada duri di sekitar gunung tersebut. Aduh, itu makin menyakitkan. Anda bisa bayangkan buat Yonatan dan pembawa senjatanya. Mereka harus naik ke Boses dan Sene. Sudah tempatnya licin, berdiri aja susah. Nyucuk sana, nyucuk sini, luka sana, luka sini. Gak gampang. Saya mengerti kok. Kadang ada momen dalam kehidupan kita. Kita ini seperti sudah berdiri aja susah. Masih tergores sana, masih tergores sini, masih disakitin sana, masih disakitin sini. Bapak Ibu sekalian, tapi tahukah saudara bahwa gini, kemenangan besar seringkali menuntut ketahanan terhadap rasa sakit. Yang percaya katakan yes. Kemenangan besar seringkali menuntut ketahanan terhadap rasa sakit. Kalau Anda berhenti, aduh berduri, sakit, udah gue berhenti aja. Saudara tidak akan pernah naik ke atas.
Yonatan dan pembawa senjatanya tidak akan pernah bisa menyerang orang Filistin. Mereka tidak akan pernah bisa lihat 2 orang, perhatikan ini baik-baik, membunuh 20 orang, bahkan menakuti satu bangsa sampai bangsa itu lari. Dia gak akan pernah bisa lihat. Saudara, di zaman COVID yang lalu saya ingat sekali, saya ini tahu-tahu gak pernah suka sepedaan. Tahu-tahu saya diajakin sepedaan, Bapak Ibu sekalian, dari cuman sepedaan itu cuman ngopi doang, sampai sepedaan jarak 120 kiloan seminggu itu bisa 2 kali. Di antaranya itu sepedaan 60-70 kiloan. Saya pernah sepedaan rekor itu 200 kilo, saudara. Dari rumah saya naik ke Cemorosewu, dari Surabaya ke Tawangmangu, Cemorosewu. Berhenti cuma 2 kali, bukan berhenti 15 kali ya. Berhenti cuma 2 kali. Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat seorang pesepeda itu bisa mencapai tujuannya? Apalagi kalau waktu balapan. Saudara tahu apa? Ketahanan terhadap rasa sakit. Karena ada momen ketika saudara nanjak, kakinya tuh sakit. Sakit, panas. Itu kalau orang Jawa Timur, dan saya percaya orang Semarang juga ngerti. Panas, sakit. Tapi tahukah apa yang pelatih kita katakan? Waktu kakimu panas, kamu perlu tahu, kompetitormu kakinya juga panas. Rasanya itu gak perlu ilmu yang sangat profesional deh. Orang geblek aja tahu gitu loh. Oke, terus poinnya apa? Ini yang dia katakan. Siapa pemenang? Dia adalah orang yang mampu terus bertahan dengan rasa sakitnya. Waktu kamu sakit, orang sebelahmu juga sakit. Tapi kalau kamu terus bisa menahan rasa sakitmu dan terus berjuang, kemenangan itu ada di tanganmu. Bapak Ibu, ada berapa yang tahu bahwa ini yang dihadapi oleh Boses dan Sene di tebing tersebut. Sudah licin, berdiri aja susah, masih kena duri. Tapi orang yang terus bertahan dan dapat kekuatan dari Tuhan untuk bertahan dengan semua luka yang Tuhan izinkan. Karena ada kekuatan dari sorga, orang itu yang akan lihat kemenangan yang dari Tuhan. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita di momen ini. Come on, tepuk tangan boleh lebih keras lagi Bapak Ibu sekalian Tuhan. Dan Alkitab menjelaskan mereka mendaki dengan apa? Dengan tangan dan kaki. Dengan tangan dan kaki mereka di ayat yang ke-13. Ini menceritakan gini, kerja keras dan totalitas mereka enggak santai-santai. Mereka merangkak. Ini bicara bahwa orang yang punya iman bukan berarti orang yang duduk diam doang. Orang yang punya iman adalah orang yang bergerak, melakukan usaha dan penyerahan diri kepada Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, posisinya mustahil. Secara logika, tentara menyerang dari bawah itu pasti kalah sama yang dari atas. Yang dari bawah pasti kalah sama yang dari atas. Tapi gini, ketika saudara berjalan sama Tuhan, ketika ada orang berdosa dipakai sama Tuhan, dengarkan saya bersama-sama. Tuhan dapat lakukan kemenangan yang di luar nalar lewat orang-orang yang diremehkan. Hari ini kalau ada orang yang meremehkan saudara, bawa hidupmu kepada Tuhan. Anda punya kelemahan, Anda diremehkan sama orang mungkin melabel saudara, orang melabel saudara dengan kelemahan saudara. Tapi Anda perlu berkata dalam nama Yesus. Yesus sudah ubahkan kelemahanku dan Yesus bisa pakai hidupku berguna untuk kerajaan sorga dan buat sesama. Dalam nama Yesus, orang seperti aku yang diremehkan, Tuhan siapkan kemenangan-kemenangan yang di luar nalar terjadi dalam hidupku. Dalam keluarga saudara, dalam bisnis saudara, dalam sekolah saudara, dalam pelayanan saudara. Ada kemenangan-kemenangan di luar nalar yang Tuhan mau kerjakan buat kehidupan saudara. Kalau momennya licin, berdiri aja gak bisa. Momennya berduri sampai berdarah-darah. Tetap ingat. Ada kemenangan di luar nalar yang Tuhan sediakan buat saudara. Pemain musik boleh kembali ke tempatnya. Saudara, kemenangan seringkali terletak, ada sebuah kata-kata yang saya berharap saudara bisa nangkep ini. Kemenangan seringkali terletak di balik bukit yang licin dan berduri. Kemenangan seringkali terletak di balik bukit yang licin dan berduri. Hanya mereka yang berani mendaki dengan tangan dan kaki akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Saya nggak tahu hidup saudara seperti apa.
Mungkin ada momennya rasanya berdiri aja gak bisa, terlalu licin. Mungkin ada momen dalam kehidupan saudara terlalu sakit, udah licin, berdarah-darah. Tapi kalau Tuhan menyertai saudara, Tuhan kasih saudara kekuatan. Saudara berdiri lagi dengan kaki dan tangan kosong. Anda mungkin bukan orang yang hebat. Anda mungkin gak terkenal. Nama Anda mungkin gak harum. Tapi di dalam Yesus, semua kehidupan saudara itu berharga dan berguna bagi Dia. Saudara adalah biji matanya. Dan Tuhan masih mau lakukan perkara besar lewat hidup saudara. Lewat hidupmu ada kemenangan di luar nalar yang Tuhan masih mau kerjakan. Orang lain boleh melabel saudara dan gak pernah lupa kelemahan saudara. Bertahun-tahun. Tapi hari ini firman Tuhan ingin berkata kepada saudara semua. Sinners are not useless. Dia kepingin berkata kepada saudara, dosamu aku pilih untuk melupakannya. Bukan karena aku pelupa, karena aku butuh ginkgo biloba, enggak. Tapi karena aku memilih untuk melupakannya, membuangnya sejauh timur dari barat. Dan yang aku ingat adalah perjanjianku dengan hidupmu. Kamu ada di dunia ini, aku punya rencana, aku punya rancangan, aku punya hari depan yang luar biasa buat hidupmu. Dan itu Tuhan. Yang diberkati boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan.